Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rudianto. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai akad salam dengan mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SMSI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi. Yang pertama itu mengenai pengertian akad salam, yang kedua itu jenis akad salam, yang ketiga dasar syariah akad salam, dan yang keempat itu perlakuan akuntansi menurut PSAK 103. Pengertian akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Para ahli fikih menamainya dengan al-mahawij atau barang-barang mendesak karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan itu tidak ada di tempat. Mendesak di sini dilihat dari sisi pembeli karena ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari, sementara dari sisi penjual ia sangat membutuhkan uang tersebut. Menurut PSAK 103 mendefinisikan salam itu sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari resiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Untuk materi yang kedua itu mengenai jenis akad salam, di mana akad salam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu salam biasa, yang artinya transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Jenis akad salam yang kedua itu adalah salam paralel, artinya salam yang melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi karena penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat tidak diperbolehkan atau terjadi ta'alluq. Akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad antara pembeli dan penjual. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus karena dapat menjurus kepada riba. Baiklah, kita memasuki dasar syariah akad salam, di mana dasar syariah akad salam yang pertama itu Al-Qur'an. Sebagai yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Quran surah 2 ayat 182. Kemudian dasar syariah akad salam yang kedua itu al-hadis, yang mana menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Kita memasuki materi yang terakhir itu mengenai perlakuan akuntansi menurut PSAK 103, yang mana itu ada dua, akuntansi untuk pembeli dan akuntansi untuk penjual. Akuntansi untuk pembeli, hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi. Yang pertama itu pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai bentuk piutang salam. Yang kedua itu pengukuran modal usaha salam.
Kemudian adapun yang kedua, akuntansi untuk penjual. Yang pertama itu pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam di sini diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Yang kedua itu pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas, itu diukur sebesar jumlah yang diterima oleh penjual. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini mengenai akad salam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.